Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adilla aw udalla aw azilla aw anmima aw udnama aw ajhala aw yujhala alayya fi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal walakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina 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 ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu Sayyidi al-Walid Abu al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qal, kita lanjutkan as-sahaba yatlubuna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah ila qawlihi wa kadzalika fis syafa'ati qala qul lillahi asy-syafa'atu jami'ah. Ini ada nas-nas yang sepertinya menunjukkan keumuman yang kalau dipahami seseorang tanpa harus mengkaitkan dengan ayat yang lain, kemudian terjadilah pengklaiman bahwa apa yang tertulis itu kemudian menjadikan manek, menjadikan satu halangan untuk masuknya suatu hal yang lain. Seperti firman Allah, yang sebelumnya lahul mulku wa lahul hamdu man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Termasuk juga qul lillahi syafa'atu jami'ah, ya, kemudian dibuat dalil oleh orang-orang yang tidak mau mencari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau mencari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lillahi syafa'atu jami'a, Az-Zumar 44, ma'a qawlihi ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa man ittahada indar rahmani ahda. Dengan baca ayat ini maka memang asy-syafa'ah itu hak mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Allah menghendaki ada orang-orang
yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkannya, seperti dalam ayat ini, cukup sudah bisa dipahami bahwa syafaat itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna, tidak berhak mendapatkan as-syafa'ata syafaat. La yamlikuna as-syafa'ata, tidak berhak mendapatkan syafaat illa man ittahada inda rahmani ahda. Yani al-ahad bil iman. Al-ahad bil iman. Ahdan yani al-ahad bil iman. Wa qali azza wa jalla wa la yamliku alladhina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqq. Jadi tidak berhak mendapatkan orang-orang yang menyembah selain Allah as-syafa'at, akan syafaat illa man syahida, kecuali orang yang menyaksikan bil haqqi, kebenaran. Dalam arti memang asalnya menyembah berhala, tapi kemudian ketika melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dia masuk Islam, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, ya akhirnya ya dapat syafaat. Kalau punya hak mendapatkan syafaat, kenapa tidak boleh minta syafaat? Kemudian kepada siapa yang Allah sendiri telah memberikan ketentuan bisa memberikan syafaat, kan mestinya begitu. Wa kama annahu subhanahu wa ta'ala a'ta, telah memberikan minal mulki man sya'a ma sya'a, memberikan daripada kerajaan minal man sya'a ma sya'a, kepada siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, yakni apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ja'ala minal izzati allati hiya lahu ma sa'a li rasulih sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan menjadikan daripada izzah yang itu adalah juga bagi Allah. Kemudian memberikan kepada ma sa'a li rasulih, apa yang mau dikehendaki oleh Allah pada rasulnya, wal mu'minin. Ini ayat sebelumnya, mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kemudian dibarengi dengan firman Allah, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Wa kadzalika syafa'atu kulluha lah, memang semuanya bagi Allah. Wa qad a'taha, tapi Allah telah memberikannya juga lil anbiya wa ibadihi salihin. Bal wa katsirin, bahkan banyak juga min amatil mu'minin, kama nataqat bihi sihahul hadisil mutawatirah, seperti telah membicarakan hal ini meriwayat sihahul hadisi, hadis-hadis yang sahih al mutawatirah tawaturan maknawiyan, dengan mutawatir secara maknawi. Wa ayyu harajin, kesukaran apa, fi ayyatlubal insanu, artinya ini kesukaran apa, kerepotan apa, fi ayyatlubal insanu, yakni seorang manusia harus minta minal maliki, daripada raja, ba'dha ma yamliku, sebagian apa yang ia milikinya, la siyama, apalagi idza kanal mas'ulu, ketika ada yang dimintai ini adalah kariman, adalah murah tangan, wasail, sedangkan pemintanya sendiri fi asaddil hajati, dalam keadaan yang sangat butuh, ila masalah, pada apa yang ia memintanya. Walis syafa'atu illa du'a, bukanlah syafa'at juga hanya cuma berdoa. Kemudian doa ma'dhunun fi, doa sendiri diizini, si doa itu maqdurun alaih, ditetapkan, ditentukan jaminannya alaih atas doa, sampai ud'uni apa, astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, maqbulun minal mu'minin, diterima dari kaum mukminin. La siyama al anbiya, apalagi
kalau yang berdoa ini adalah para nabi wassalihin. Nah, para nabi wassalihin ini fil hayah, kapan dalam keadaan hidup, wa ba'dal wafah fil qabri. Ini untuk para nabi, orang-orang soleh. Jadi masalah berdoa ini tidak hanya di waktu hidupnya saja, bahkan setelah wafatnya, wa ba'dal wafah fil qabri wa yaumal qiyamah. Yang perlu diberi garis di bawahnya adalah la siyama al anbiya was salihin fil hayah wa ba'dal wafah. Berarti artinya kalau antum pamannya datang ke makamnya orang saleh, minta kepada Allah lewat dia, yang di dalam itu ya ndongakno ngono ya. Yang di dalam itu, dalam alam barzakh itu yang antum ziarah ke sana itu ya mendoakan antum. Wa ba'dal wafah fil qabri wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat. Jadi fasyafaatu, maka syafaat mu'tatun diberikan liman tahada indallah, kepada orang yang telah membuat di sisi Allah suatu perjanjian keimanan. Wa maqbulatun ladaih, diterima di sisinya azza wa jalla fi kulli man mata, pada setiap orang yang mati ala tauhid. Artinya supaya kita mengerti, jadi hubungan kita dengan orang mati ini, jadi jangan dibudal wong wis mati, mati. Sama dengan ketika sudah mati dioleh-oleh rasa obah ngono kuwi. Ya berarti ini pikiran yang cetek. Jadi tidak mengerti yakni alam, justru alam barzakh ini jauh lebih luas daripada kita berada di alam dunia ini. Keterkaitan kita dengan orang-orang tertentu yang memang disiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kan sudah jelas. Jadi karena itu ada apa kita mesti harus berhubungan dengan pengawal 4 ya, yang telah disebutkan oleh Allah, yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita, dan setiap hari kita mesti minta jalan mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Bahasanya coba hasuna ulaika rafiqa. Terus arti pertemanan itu apa kalau bukan akan kita raih kemanfaatan yang sangat besar, apalagi kita ini semuanya memang tidak ada yang merasa aman ketika mendapatkan amanat ini, yang Allah mengatakan inna aradnal amanata, tapi alas samawati wal ardi ila akhir ayat, kemudian fa'abaina wa asfaqna minna wa hamahal insan. Begitu wa hamahal insan, Allah sendiri mengatakan innahu kana zaluman jahula. Jadi innahu kana zaluman jahula. Jadi sifat Allah mensifati begitu itu, jadi membuat kita sendiri seluruhnya ini ya sebetulnya dengan amanat ini, yakni jangan sok sucilah. Wah sudah Masya Allah dengan agama ini ya, jangan sok suci, sudah seperti apa, berbangga diri ya, dengan amalnya, merasa sudah selamat dan sebagainya. Kalau tidak maka tidak setiap ada orang mau pergi itu tak titipno ya maring awakmu agamamu, berarti agamamu ini masih perlu dipertanyakan ya. Kalau
kalau ada orang pergi, ada sunnah astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatimah amalik. Jadi namanya taudius safar, itu sunnah. Jadi agar kita ini selalu diingatkan bahwa begitu kita keluar dari rumah itu Anda sudah tentu mungkin tidak aman. Wong no omah wae ora aman kok ngono. No omah pinggir dalan ana truk mlebu omah ya. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatimah amalik. Satu riwayat, kemudian ada tambahan riwayat yang lain. Dan kalau digabung menjadi panjang, astaudinak, amanatak, wa khawatimah amalik, wa zawwatakallahu taqwa wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Kalau satu riwayat hanya pada redaksi astaudinak wa amanatak wa khawatimah amalik. Jadi yang dititipkan ini apa? Agama. Soalnya begitu kita keluar, berarti kita ini bukan dalam keadaan aman terhadap jasad kita. Kita nggak tahu, mungkin nggak kembali ke rumah. Makanya agamamu. Terus wa amanatak, amanatmu. Wa khawatimah amalik, yakni pungkasan amalmu. Itu tidak mudah loh ya, tidak mudah. Paling enggak umpamanya seorang alhamdulillah, jadi umpamanya dari mulai kapan sudah memang menjadi seorang yang baik, seorang santri, seorang yang taat, jadi ini paling enggak sudah dipegang agamanya. Masalah amanah ini masih dipertanyakan juga. Kemudian wa khawatimah amalik, terus waktu mati apa? Yuraru. Waktu mati apa yuraru. Tapi kenapa itu mesti dipesankan? Makanya kalau satu saat kita melihat ada orang matinya baik, roh apik lan orane ini bar mati, ini baru tahu tuh baik, kalau setelah mati baru tahu. Nah, disinilah kebutuhan kita untuk mencari teman yang Allah mengatakan wa hasuna ulaika wa rafiqa. Disiapkannya mereka ini, dan kemudian kita hendaknya selalu bersama mereka ini, dan kita baca pada setiap sholat kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Berarti berapa kali kita minta sama Allah? Salat fardu tok pira? 17 kali. Bayangkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau bukan juga selanjutnya dengan mereka ini memang hubungan tidak boleh lepas, ya. Tidak boleh lepas. Baru nanti kemudian kita tahu peran mereka. Apa kalau bukan syafaat? Apa kalau bukan syafaat? Pertolongan mereka. Di situ sebetulnya jadi. Sehingga untuk mereka-mereka ini, ya, maka kembali kepada catatan Abu yaitu yang luar biasa di sini adalah cara membuat redaksi. La siyama al-anbiya as-salihin apa fil hayah. Terus nomor 2 apa? Wa ba'dal wafah. Terus yang ketiga wa yaumal qiyamah. Ini fil hayah. Contoh kalau kita pergi ke orang soleh, nyuwun dongane iki, nyuwun Fatihah ya. Wa ba'dal wafah fil qabr ya. Kenapa kita mesti harus ziarah pada orang-orang soleh, makam orang soleh, wa yaumal qiyamah, ya macane goleki temenan dhewe iki. Memang yang dia punya peran, yang kenal dengan dia si orang soleh ini. Jadi kapan sudah
katakan sudah urusan-urusan mengenai hisab dan sebagainya ini nanti mengarah kepada yaumul fasal, karena akhirnya kemudian orang-orang saleh kemudian nih ditanya sama Allah, sudah kamu cari semua teman-temanmu, sudah kamu cari teman-temanmu. Sehingga siapa yang ia kenal, maka disitulah mendapatkan pertolongan dia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sendiri mengatakan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yani ada apa Allah menggunakan bahasa istifham ini? Tapi apakah ini istifham, yani istifham lit tafsir, apakah istifham lit takrir, kan begitu Mas? Istifham lit tafsir apa istifham lit takrir? Kalau umpamanya di pujon ini ada wong sing paling sugih, sapa sing paling sugih nang pujon? Iku takon apa wis panjenengan asli ngerti? Jelas ada si fulan paling sugih nang pujon iku Ihya. Paling suki mana ya? Kok ada pertanyaan, ayo siapa yang paling kaya di pujon ini? Itu istifham lit balik takrir. Jadi kalau ada Allah mengatakan man dalladzi yashfa'u indahu bi'idnih, man huwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang dimaklumi, ngono kok ora oleh njaluk syafaat di dunianya, karena ini berarti menyamakan dia dengan Allah, karena Allah berfirman qul apa lillahi syafa'atu jami'an. Ayat liya ora diwaca iki padha ae karo hawailul musallin iki, padha ae karo hawailul lil musallin. Sama juga dengan yang baca ayat enggak ayat apa wallahu apa ya dilupakan oleh Allah, dilupakan Allah. Atak butuh nama tanhitun wallahu apa? Atak butuh nama tanhitun? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayatnya, kelengkapan ayatnya atak butuh nama tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dipotong tak butuh nama tanhitun jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya jauh. Jadi mestinya atak butuh nama tanhitun, apakah kalian menyembah apa ya ini berhala yang kalian pahat, sedangkan Allah wa ma khalaqakum wallahu khalaqakum, sedangkan Allah itu menjadikan kalian Allah khalaqakum wa ma ta'malun, dan yang berhala ya, wa ma ta'malun dan berhala ma ta'malun, dan yakni apa itu berarti berhala ta'malun yang kalian itu memahatnya, melakukan pahatan terhadap berhala itu. Jadi butuh nama tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma di sini adalah berhala ta'malun yang kalian tanhitun. Kok aneh, kamu tuh justru nyembah kepada yang Anda buat sendiri, yang Anda pahat sendiri. Diputus. Jadi terus wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah kuwi nyiptakake sira lan apa sing sira lakoni kabeh. Jadi Jabariyah, jadi semua sudah diciptakan oleh Allah ini.
maling yo Gusti Allah sing gawe. Jadi Allah menciptakan kita, dan apa yang kita kerjakan, buruk apapun yang kita lakukan adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh atuhnya itu atuh wetan karo ulun. Hanya gara-gara memutus ayat sebelumnya, atak buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wama ta'malun. Mestinya ya, jangan sampai diputus antara tak butuh nama tanhitun dengan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi gara-gara memutus hanya mengambil salah satu meninggalkan yang lain, yang masing-masing ada keterkaitan, menjadikan kesalahpahaman yang sangat total. Ya kalau masalah furuk sih enteng, kalau sudah masalah agama dan akidah, dan masalah akidah akhirnya urusan dengan Allah. Terus nanti ujung-ujungnya, karena kita melakukan sesuatu yang menurut pemahamannya adalah bahwa kita nggak boleh melakukan, kok melakukan berarti telah menyamakan Allah dengan yang lain. Di sini berarti syirik. Maka siapa orang yang minta syafaat Rasulullah berarti syirik. Ya. Nah, di sini dijelentrehno karo Abuya ya. Kita tahu. Jadi kalau tadi toh apa sih namanya minta syafaat? Ya doa. Nah, doa itu diri ini ndak nggih, terus makdur alaih apa ndak? Dijamin apa ndak? Ya. Kemudian diterima apa ndak dikemuinin? Ya. Terus apalagi kalau orang soleh, doa itu bukan hanya waktu hidupnya tok, sampai wafat pun nyundungo. Apalagi di hari kiamat. Waqad sabata anna ba'da sahabah, ada keterangan yang jelas, anna ba'da sahabah sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa lam yaqul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menjawab begini, inna talabaka syafa'ah minni syirik. Rasulullah bilang begitu. Kemudian tidak, sahabat, kamu mintamu ke syafaat ke saya itu syirik kamu itu. Fatluba minallah, kamu cari dari Allah aja. Wala tusyrib bi rabbika ahada. Fahada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ya Nabi Allah isfa' li yaumil qiyamah. Wa yaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam ana fa'il, siap, oke. Wa kadzalika sa'ala syafa'ata ghairu Anas wa hada Sawat bin Qarib. Ini adalah Sawat bin Qarib yaqulu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengubah sebuah syair, wa asyhadu annallaha la rabba ghairuhu wa annaka ma'munun ala kulli ghaibi wa annaka adnal mursalina wasilatan ilallahi ibnal akramin al atayibi. Aku bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Rasulullah ma'munun, orang yang diberi keamanan ala kulli ghaibi, atas segala hal yang sifatnya ghaib. Maksudnya kulli ghaibin, yang hal-hal yang ghaib yang buruk itu kalau mungkin harus terjadi pada engkau itu diamankan oleh Allah, tidak ada masalah, dijaga karena engkau dijaga oleh Allah. Wa annaka adnal mursalina wasilatan, engkau adalah orang yang paling dekat para rasul untuk jadikan wasilah ilallah, ya ibnal akramin at-thayyibi. Ila an qala faqul li syafi'an yauma ladu syafa'atin siwaka bimughnin an Sawat ibn Qaribi. Maka adalah engkau ya Rasulullah untuk aku orang yang mensyafaati yauma ladu syafa'atin, di hari ladu syafa'atin, di hari la tidak du syafa'atin ekana du syafa'atin, ekana du syafa'atin, orang du syafaat siwakasna ku tu bimughnin iku nyemukai, ini berarti beresake bimughnin menyelesaikan, nyemukiake an Sawat bin Qaribi, daripada Sawat bin Qarib. Maka ya Rasulullah, jadilah engkau orang yang syafaati aku di hari, kalau bicara ada syafaat, siapa yang bisa menolong kalau bukan kau, siapa lagi yang akan bisa menolong kami, jadi menyelesaikan permasalahan kami untuk minta syafaat pada engkau. Wa aqarrahu Rasulullah, Rasulullah menyetujuinya, walam yungkir alaih,
Rasulullah tidak mengingkarinya atas dia talabas syafaati minhu. Tidak, Rasulullah juga tidak menjawab kamu salah alamat, minta sama Allah sana, tidak juga. Wa talabus syafaati minhu, dan minta syafaat daripada Rasulullah aidan Mazin ibn al-Ghuzubah lamma ja'a musliman wa ansata yaqul mengubah syair ilaika Rasulullah khabbat matiyati tajubul fayafi min umana ilal arji litasfa'ali ya khaira man wati al-khasa wa yaghfir li rabbi fa arji bil falji. Ilaika ya Rasulullah, ilaika Rasulullah, ilaika menuju kamu wahai Rasulullah, habbat matiyati, berjalan cepat tunggang aku ini, berjalan cepat matiyati tunggang aku ini, kendaraanku ini saya pacu untuk supaya bisa sowan pada engkau. Di mana kendaraanku tajubul fayafi, melintasi padang pasir jauh ya Rasulullah, min Oman, dari Oman ilal arji, dari Oman ini bersebelahan dengan Yaman sana, ilal arji kepada tempat namanya al-arj tempat ini ismu wadi'in bainal haramain ala samaniyatin wa sab'ina milan minal madinatil munawwarah. Jadi tempat namanya al-arj, yakni 87 mil dari Madinah Munawwarah. Litasfa'ali, agar kau bisa memberikan syafaat kepadaku ya khairaman wati as-sarah, hai sebaik-baik orang yang menginjak batu-batu kecil kerikil yakni tanah. Fayaghfirali rabbi, maka mengampuni padaku Tuhanku. Fa'arji'a, aku kembali bil falji, dengan keberuntungan, bil falah, bil falji, dengan keberuntungan. Ini juga Rasulullah SAW tidak menolak, ya, jadi tidak menolak. Wa talabas syafaata minhu, mohon syafaat dari Rasulullah. Uqasah bin Mihsan, Uqasah pakai tasdid, Uqasah bin Mihsan. Khina dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sab'ina alfan, saat Rasulullah menyebutkan ada 70.000 orang-orang yadkhulul jannata bighairi hisab, faqala Uqasah ya Rasulullah ud'ullah an ayaj'alani minhum, doakan ya Allah agar Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Faqala mubasharatan bila murajaah, langsung Rasulullah jawab tanpa ada murajaah. Jadilah maksudnya tidak ada istilah yang kongkong, kalau bila murajaah, anta minhum Terus ceritanya ada orang lagi yang datang juga mengunyah seperti Uqasah. Rasulullah jawab sabaqaka Uqasah. Jadi ada orang lagi minta juga kepada Rasulullah, mudah-mudahan ya, di syafaati Rasulullah termasuk menjadi golongan yang termasuk golongan mereka ini. Sabaqaka Uqasah, kon kedisian Uqasah. Kalau nggak ditutup moro kabeh lan. Bukan ini berarti bukan hal ini berarti dia boleh ditolak, saya enggak. Jadi namanya ya untungnya Uqasah, jadi kata hasal al asbaqiyah. Jadi begitulah ini. Kalau orang yakni bisa mencari kesempatan emas waktu itu langsung, ya kenapa ya itulah ya. Makanya kalau ada bonus cepetan ya, hanya 10 orang pertama yang dapat dia langsung kirim SMS. Wa ma'lumun annahu la yanalu ahadun kainan man kana, siapapun maklum bahwa tidak akan memperoleh seseorang siapapun dia hadil asbaqiyah, memperoleh yakni mendapatkan yang pertama, mendapatkan al-asbaqi yang pertama ini illa ba'da syafaatihil kubra. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat sudah minta dan kemudian mendapat jawaban Rasulullah dan sudah tentu
akan betul mendapatkannya, itu pun ada catatan penting yang harus antum pahami, illa ba'da syafaatihil kubra sallallahu alaihi wasallam fi ahlil mauqif. Jadi ini akan didapatkan oleh siapapun, dan apalagi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan janji Rasulullah ini, sudah tentu semuanya adalah setelah Rasulullah memberikan syafa'atul uzma wa syafa'atul kubra fi ahlil mauqif, yakni ahlul mahsyar. Jadi jangan punya gambaran sak durunge nak mahsyar wis soleh enak lah ya. Tidak begitu. Jadi semuanya ini setelah semua orang harus masuk di mahsyar, kemudian kita bisa membayangkan namanya pekiwe mahsyar. Kemudian bagaimana panasnya matahari yang didekatkan, kemudian terjadilah namanya banjir keringat dan sebagainya, ya, illa man rahimah rabbuk. Akhirnya harus mencari keselamatan kepada para nabi-nabi. Jawabannya nafsi. Subhanallah, kok waktu kok lali karo kanjeng Nabi ya. Kok kanjeng Nabi wae sekaruan gak usah repot. Grutuk-grutuk krono nafsi. Kesini nafsi. Akhirnya ingat Rasulullah. Iya, kita harus punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan skenario dari Allah memang harus begitu. Ini untuk diketahui oleh seluruh orang sejagat mahsyar bahwa ternyata ketika harus ada pekewa sebesar itu dan Allah mengatur mereka harus minta keselamatan, tetapi ternyata ke fulan Nabi bilang nafsi. Tapi begitu ketemu Rasulullah, ana laha. Itu Abu Ya kalau memberikan contoh, itulah Allah kalau ingin menerangkan tentang kemuliaan Rasulullah ya. Sehingga siapa yang tidak tahu Rasulullah dengan kemuliaannya waktu itu, ya ini cukup kalau istilahnya itu. Jadi kalau ada seorang, ya, diibaratkan seorang umpamanya ingin mencari batu yang termahal umpamanya, ya. Jadi maklum batu, ada batu yang dijual mahal. Begitu mencari, kemudian kapan pertama mencari ditawari ini, oh bukan ini. Yang kedua ada menawari lagi, oh barangkali kamu minta yang ini katanya. Ini, oh ini. Maklum ya, batu itu batu kerosok loh ya, maksudnya batu akeh virus bareng loh ya. Batu merah delima, oh belum, aku pengen gelek akik Sulaiman, akik Sulaiman. Nah, dari proses untuk mencari ini namanya nggak dapat ya tidak akan dibeli. Subhanallah, setelah dalam waktu cukup untuk mencari lama ketemu, masya Allah, iki sing tak golek. Ya, walaupun batu ini kecil dijual 10 miliar ndak apa-apa, ngono ya. Itu gambaran kita sendiri waktu di mahsyar fi hauli yaumil qiyamah dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah itu baru diingat di akhir sekali, setelah para nabi semuanya melepaskan dirinya untuk tidak ingin bertanggung jawab dengan alasan masing-masing. Itu ketemu Rasulullah, ana laha. Nah itu. Terkait dengan permintaan syafaat yang selalu kita minta, ini sebetulnya seluruhnya adalah setelah
as-syafa'atul uzma. Karena syafaat Rasulullah SAW itu sangat luas, sangat luas. Nanti macam-macam, jadi syafaat termasuk ditolong untuk dinaikkan derajat surganya ada. Jadi surga yang tingkatannya 6.666 tingkat. Siapa tahu asal oleh tingkat 10 malah munggah 600. Ya. Wallahu alam ya ini ya. Jadi ada catatan ini penting, antum ditanda penting. Jadi Abu Yadawuh Asbaqiyah itu sendiri seorang yakni bisa jadi mendapatkan janji Rasulullah untuk mendapatkan syafaat, apalagi sahabat yang waktu itu yang matur sendiri pada Rasulullah seperti Sa'ad bin Qarib umumnya yang diiyakan, dan Anas juga demikian. Semuanya itu terjadi, yakni semuanya sudah tentu setelah as-syafa'atul udma. Kama huwa sabitun fil ahadits mutawatirah fa hada fi makna talabis syafa'ah. Karena untuk as-syafa'atul udma ini memang sudah dijanjikan oleh Allah untuk umatnya, memang begitu. Walaupun toh tidak mesti harus kita minta pun, kita memang sudah disiapkan oleh Allah menerima as-syafa'atul udma ini di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga paling tidak waktu itu kemudian kita mendapatkan satu ketenangan yang asalnya susah. Setelah itu kemudian proses yang memang masih belum menetapkan kita ini selamat apakah tidak. Jadi syafaat itu adalah menenangkan kita di alam mahsyar itu sendiri. Tapi proses selanjutnya, makanya nuwun sewu kalau bicara akhirat ini, ya Allah, ya, masa yang sangat panjang ya. Masuk alam barzakh saja harus berapa tahun kita tidak tahu. Karena begitu kita masuk di alam kubur. Dan kenapa Sayyidina Utsman itu kalau lewat kuburan mesti nangis terseduh-seduh, dan sampai selalu begitu Sayyidina Utsman. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman kalau sudah lewat kuburan sudah mesti nangis. Nangisnya guguk dan sampai semua jenggotnya basah. Nek jenggotmu piro hitungane? Sayyidina Utsman sudah tentu jenggotnya lebat, itu basah semua. Kemudian ditanya, ya mayub kik ya Utsman, ya, kenapa mesti harus nangis seperti ini? Ya, saya hanya mendengar sabda Rasulullah bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazilil jannah, min manazilil akhirah, awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Itu saja. Karena ini pertama orang harus melalui proses bertempat di alam akhirat itu, yaitu di alam kubur ini. Begitu kita masuk di alam kubur, berarti berlakulah ketentuan Allah, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Menurut ya, begitu kita masuk kubur, yang kalau di tahlilan itu disebut kubur itu tinggal dua hal, raudhatun min riyadil jannah, atau apa, hufratun min hufarin nar. Hufratun min hufarin nar. Rasulullah dawuh awalu manzilin min manazilil akhirah. Siapa yang selamat setelah itu lainnya gampang lah katanya. Siapa yang enggak selamat setelahnya itu lebih rekaos ngono ya. Makanya jadi ada standar-standar yang penting kita harus ngerti. Pokoknya ini beres, semuanya akan beres, itu penting ya. Makanya di kuburan mudah-mudahan kita sukses gitu aja. Kuburan masuk gitu mudah-mudahan sukses lah.
terus petuk malah bakalan akhir waalaikumsalam guyung-guyung. Nah kalau ndak ketemu rupane sing asli kepoyo-poyo dadi gawe. Ya. Terus yang selamat berarti setelahnya itu fama ba'dahu aisaru wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Ya Allah. Terus berarti kalau alamul qabr ini adalah awalu manzilin min manazilil akhirah, mulailah berlaku namanya ketentuan Allah, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun Anda hidup di dunia ini. Jadi kalau Nabiullah Adam ku wafat perkirakanlah saja 6.000-7.000 tahun yang lalu, sampai sekarang ini berarti seminggu Nabi Adam ini ya. Baru seminggu. Ya Rob. Terus sampai ila yaumil qiyamah ngenteni pirang dino. Satu harinya 1000 hari di sini. Ngono lho ya. Ya Allah. Ini belum kemudian setelah bangkit kemudian di mahsyar. Terus ka ono omah ya Allah. Isine nang dunya masih ngontrak. Jadi kontraktor sebagus ya. Jadi mahsyar itu ora ono bangunan iku. Iya nek sedina rong dina. Wis kuburane ribuan tahun di dunianya masuk mahsyar ya Allah. Itulah ya. Makanya jauh-jauh kita harus punya orang yang kita harus bisa berpegang teguh dengan mereka. Jadi intinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 pengawal ini Nabi sudah tidak ada, hanya ajarannya. Kemudian asyuhada ya juga sopo ya syuhada saiki. Saawak iki wis masuk waktu asar pun gak tahu perang nih kan. Terus apa sing apa yang kita suguhkan? Katakan kalau orang-orang tua kita masih pernah menghadapi Belanda ya, kafir Belanda. Nah, kita sendiri kapan perang? Terus asyidikin ya Allah. Di mana kejujuran? Ya tinggal orang soleh sudah. Kalau orang soleh istilahnya kaya semut ing dalam roti non dindi ono. Kalau semut ing dalam roti masih banyak. Ini kesolehan seseorang adalah sudah tentu berangkat dari keistiqomahan, konsisten terhadap pendekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus itu diantaranya. Di sini sudah ada cara Allah untuk ingin menyelamatkan mukminin ini. Jadi kamu punya jaringan apa? Kemudian sudah tentu jaringan terkuat sudah maklum adalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diikat jaringan Rasulullah dengan baca selawat. Jalan selanjutnya kalau dengan para ulama, maka kalau secara umum tumbuh kemudian kenapa mesti harus selalu kirim Fatihah. Ini termasuk sesuatu yang memang kita nggak bisa kembali pada akal, tapi itulah yang harus berjalan. Jadi yang berkembang adalah hanya mesti Fatihah, kirim Fatihah pada guru ini mesti. Ya itulah akhirnya ya apa yang dikatakan dalam kaidah mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Jadi ada alat ikat. Kalau dengan Rasulullah memang ada perintah Allah berupa salawat, dan ikatanmu dengan gurumu apa ya, mendoakan, kemudian baca Fatihah, dikirimkan jadi istilahnya
yakni wafaan bihaqqih, wafaan bihaqqih, bihaqqi syekh. Terus iki wong kuwayae ora oleh njaluk syafaat ngono. Dhek dhewe koyo pinter-pinter wis selamat-selamat to. Ya Allah, jauh jadi memang pengaruh daripada pendapat yang salah, akhirnya salah kabeh ya. Bayangkan tidak boleh syafaat. Oh, berarti ngono dhek iki berapa? Oh, sudah seperti apa ya. Kita sendiri baru berbicara masalah apakah selamat apa kita tidak ini. Kita ini selamat apa enggak dalam ketika dihisab, baru kita jawab mungkinkah kita selamat dalam hisab hanya dari satu hal dari anggota badan kita, yaitu mulut kita. Selamatkah kita? Wallahu a'lam. Jadi baru kita bicara antara kita dengan mulut kita. Dan kenapa sampai Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa falyaqul khairan au liyasmut. Au liyasmut temenan ya repot ngono. Menung sampean pundi? Sampean ajeng ten pundi? Perintah Gusti Allah Rasulullah au liyasmut jere ngono ya. Ndak maksudnya liyasmut berarti di antara maknanya adalah tidak berbicara kecuali yang berfaedah atau yang baik ya. Kalau dimaknani temenan yasmut berarti Rasulullah perintah diem, kalau kita enggak bisa bicara yang baik, suruh diem aja toh. Sampai ditakoni bareng sampean jenenge sinten? Kita lanjutkan wanadairu hada yang sama dengan ini kasiratun fi kutubis sunnah al-musyarrafah. Semuanya kulluha tadullu ala jawazi talabis syafa'ah minhu sallallahu alaihi wasallam fit dunya. Jadi ini namanya sesuatu yang sebetulnya sudah bisa dibaca kesimpulannya apa, bahwa syafaat itu ke apapun di wakeh dua lini sak diabek pirang-pirang keranjang ya. Tapi kok iso diputel karo ayat siji qul lillahi syafa'atu wa jami'a. Iki sing pinter sapa sing ngono? Sing pinter ki sing dalil apa saking apa? Nah wong sakmene akeh dalil ya. Hanya diputas dengan qul lillahi syafa'atu jami'a. Sama dengan ada terkait dengan masalah berdoa ngangkat tangan fi qadaya mukhtalifah, itu dikumpulkan Imam Suyuti bahwa Rasulullah ngangkat tangan dalam keadaan yang memang tidak sama. Itu ada 100 hadis. Terus ada hadis satu riwayat Anas, ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi fit du'a illa fil istisqa. Ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi fit du'a illa fil istisqa. Akhirnya jadi berarti tidak ada angkat tangan dalam berdoa itu. Tidak ada. Saja Anas bilang, aku tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya kecuali di dalam salat apa? Istisqa. Berarti selain salat istisqa tidak ada. Sing pinter sing dalil iki. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah dicatat dan dikumpulkan oleh Imam Suyuti terkait dengan hadis raf'ul yadain fit du'a. Memang fi qadaya mukhtalifah, kasusnya ini enggak sama. Kapan Rasulullah di sini ngangkat, ini ngangkat, tidak sama dalam satu peristiwa. Terus hanya ada hadis satu, ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi fit du'a illa fil istisqa. Memang hadis sahih jiddan.
Subhanallah, hanya seperti kalau saya mengamati waktu itu. Jadi ini disampaikan di mana? Itu waktu masih saya di Langitan dulu itu. Disampaikan nuwun sewu oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sehingga untuk Muhammadiyah bagian daerah Patiran Blimbing ini semuanya tidak ada angkat tangan. Kalau ada apa-apa, pokoknya tidak ada doa kecuali istisqa. Tahu-tahu beberapa bulan lagi ngangkat tangan, ngono. Ngangkat tangan. Oh, loh kok aneh? Setelah ditanya, iya, jadi ternyata banyak hadis yang Rasulullah disebutkan ngangkat tangan. Kenapa waktu itu kok pakai hadis itu? Ya kita pikir ini yang paling menang katanya. Iki satu menang karo siji, siji menang karo satu. Nah, keumpamanya dia belajar dari ulama dari dahulu sebetulnya sudah mudah. Kan dari dulu ulama sudah jadi memadukan hadis ini dengan hadis yang lain itu gampang, wong ngono kok repot. Yani marah itu Rasulullah yarfa'u yadayhi raf'an balighon illa fil istisqa. Jadi aku tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya dengan mengangkat yang sangat tinggi kecuali di istisqa. Maknanya berarti yang istisqa mengangkat tangan kabeh tapi ora dhuwur lah ngono iki nek sekabiyen ngono sing pinter sing iku. Iki namanya dia sepertinya yo pinter-pinter tapi malah kelihatan goblok meniku yang ya gini ini terjadi sampai masalah akidah. Bayangkan hadis syafaat itu sak diabrek sak keranjang pirang-pirang keranjang lah gara-gara ayat apa? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Ndak bisa kok ya. Makanya istilahnya ngaji sing jero, aja ngaji cetek-cetekan. Ini kalau nggak diterangkan oleh semacam Abuya yang ilmunya bahar, kalau kan kita nggak tahu juga ya. Yang kita harus terima kasih pada beliau adalah cara mencatatnya dengan rinci, ya, dengan masya Allah. Istilahnya cara menulisnya itu pada ya, jadi plak kan mungkin demikian seperti ini nggak antum temukan di kitab-kitab kuno-kuno. Soalnya kitab dulu itu uangnya pinter kabeh. Saiki sing repot ngaku pinter ngake iku. Jadi orang pinter tapi ngomong ngaku. Kalau orang dulu itu pinter-pinter. Jadi gini nih opo masalah opo ya, kayak sahabat itu disebut sahabat itu sebagai orang yang dididik Rasulullah SAW. Kemudian para ulamanya itu jadi ya lain ya karena didikan langsung Rasulullah. Kalau berbicara tentang sesuatu itu mesti cekak aos. Makanya termasuk min mi'natir rajul atau fikhir rajul, yaitu apa? Kalau dia berkhutbah dan singkat. Makanya kalau khutbah singkat 5 menit selesai. 5 menit selesai. Tapi ya cekak awas masya Allah. Saiki tiga khutbah singkat. Amin. Orang le opo-opo malah amin jadi ngono. Ya karena memang kita sendiri hidup di masa yang sudah jauh dengan ilmu, jauh dengan apa? Ilmu, dan akibat dari kita sendiri menjauhkan ilmu. Makanya ada masa-masa yang kenapa sampai dikatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Itu di zaman Imam Malik, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu datang.
Karena masyarakat memang terbawa kepada situasi malu kalau nggak mencari ilmu. Jadi di zaman-zaman tabiin ini, masya Allah, ngerengseng ilmu agama itu. Ya maklum, kalau tabiin saja adalah orang-orang yang diorbitkan oleh para sahabat itu, kita bisa bayangkan sahabat itu memang ternyata banyak anak, kemudian jadi orang banyak, orang-orang pinter-pinter semua. Dibuktikan dengan apa? Periwayatan hadis kalau melalui jalur tabiin itu ternyata tidak seperti sahabat ke Rasulullah. Mungkin kalau sahabat itu dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, ada 1-2 aja. Kalau ada riwayatul akron, yakni teman dari teman, itu cuman 2 sampai Rasulullah. Tapi kalau tabiin dari fulan an fulan tabi'i, 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 7 baru ke Rasulullah. Kalau bukan saking banyaknya para ulama, iya ulama. Jadi makanya zaman tabi'i itulah gambaran keilmuan Islam, ya Allah. Zaman Imam Malik kayak begitu. Saya bilang al ilmu ya'ti yuk tabah wala ya'ti. Kawin saiki. Oh, ini dawuh Imam Malik, kalau ilmu yuk ta, lapo kiai kok moro yuk. Kalau namanya ustadz itu ya didatangi, bukan ustadz apa? Datang. Ya situ. Sing masyarakat gak gelem golek ilmu, kiai ini gak gelem moro. Selesai sudah. Iya. Masyarakatnya itu ya satu contoh masyarakat Pujon, ini kan eman ya. Ada pondok ya, alhamdulillah ini. Tapi masyarakat Pujon itu ya ngurusi kupis kupis. Itu sudah. Pada di sini nih kalau ilmu insya Allah ilmunya Abuya di sini, ilmunya Abuya. Tapi ya itulah. Jadi ini kalau antum pakai jadi mondok ngaji Fathul Qorib, ngaji Fathul Wahab, ngaji ini mulai no omah wae al ilmu yu'ta, al ilmu yu'ta. Akhirnya sudah selesai sudah. Jadi kemana al ilmu yu'ta terus pakai surbanan nisan gak gelem blusukan, tambah mana. Ya, ternyata memang kumpul dengan orang ini nggak mudah. Jadi sekalipun ya namanya sorbanan itu sunnah, ini sunnah, tapi ya ternyata juga orang ini justru kemudian jadi jauh karena gara-gara pakaian kita ya. Nah gitu. Makanya saya ketika pulang itu kemudian Abu Yastep ke sini, kapan satu saat jangan pakai gamis, pakai baju Jawa, kopi hitam gitu. Begitu sama Abu ya. Jadi karena ada Abu ya kita maunya gamisan, surbanan, wah. Lah, ente Indonesia, kamu orang Indonesia ada apa kok ini? Maksudnya Abu ya tahu sih, kalau kamu bisa pakaian biasa, berarti kamu bisa sama orang, kalau sama orang. Kalau kamu kemudian harus dengkreng pakai ini, gue gak iso kaya wong, gak iso bareng karo wong. Jadi akhirnya ya pakai baju DPR bareng ngono. Terus kapan Abu ya datang ke Juanda, kita datang pakai baju DPR. Apa kus? Jadi maknanya kita memang disuruh masuk ke masyarakat. Jadi kalau tidak begitu, apalagi atas dasar ilmu yu'ta wala ya akhirnya ilmu kita siapa yang mau menyerap dan akan diberi kepada siapa, terus malah apa telo kayak bidu. Nah, ini termasuk barangkali kadang-kadang terus menjadi santri ini nggak mau berinteraksi dengan masyarakat karena merasa aku tuh ilmu kok masuk aku nih uang aku sombongmu ketemu pirang perkara.
Masya Allah. Wa nadairu hadza kasiratan fi kutubis sunnah musarrafa wa yaqul la tadullu ala jawazi talabis syafa' min sallam fi dunya minhum talabuha bit ta'yin. Coba kalau kita kumpulkan kata Abuya dari riwayat yang kita baca, ada model minta syafaat dengan bit ta'yin, dengan menentukan isfa'li, au talab tuhulil jannah, mohon bisa masuk surga, au talab ayyakuna minas sabiqin, minta supaya termasuk golongan orang-orang yang terdahulu, au talab ayyakuna min ahlil haud, menjadi ahlil haud, ya, karena termasuk orang yang bisa minum air telaganya Rasulullah, au talab murafaqati fil jannah, atau minta bisa menemani Rasulullah fil jannah. Masya Allah, kalau bisa menemani Rasulullah fil jannah berarti omahe pinggir Rasulullah gitu. Nah, masuk campur karo Rasulullah kan enggak ya, berarti tetangganya Rasulullah. Kalau ada Rasulullah bisa menemani ngono. Sahabat tercerdas sih. Kama hasala bin Rabi al-Aslami idza qala ketika berkata as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, karena Rasulullah waktu itu memberikan semacam kebebasan, ayo kamu minta apa sama saya. Maka Rabi al-Aslami dia bilang as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, aku minta kepadamu bisa menemani engkau di surga. Luar biasa ini. Faham kamu? Faham antum? Jadi permintaannya faham apa enggak? Cerdas apa enggak? Hiper cerdas namanya. Sangat cerdas ini. Padahal orang yang paling tinggi derajatnya di mana di surga siapa? Ya Rasulullah. Ar-rafiqil a'la ila ar-rafiqil a'la. Jelas. Bayangkan aku mau minta kepadamu bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga. Fa arsadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan petunjuk padanya ila tariq, kepada jalan menempuh itu, biqauli a'inni ala nafsika bikasratis sujud, tolonglah aku supaya engkau dapat mencapai permintaan ini atas dirimu dengan banyak salat, banyak sujud. Jadi makanya termasuk memperbanyak sunnah itu diantaranya terkait dengan apa yang akan diberikan kepada seseorang yang memperbanyak sunnah, yaitu diangkat derajat tinggi di surga. Maklum, jadi surga dengan derajatnya yang sekian banyak itu, diantara yang akan mendapatkan tinggi derajat adalah bagi siapa-siapa, kalau kembali pada hadis ini, siapa-siapa yang perhatikan hal-hal yang sifatnya sunnah. Sunnah dalam arti jadi sesuatu yang bukan yang menjadi kewajiban, tapi justru sunnah ini kalau dilakukan adalah untuk apa? Ini jabran lil halalil waqi' fil furud. Itu kan maklum ya. Kenapa harus kita melakukan sunnah? Ini di sini ada dua hal hikmah yang harus kita pahami. Pertama adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah-ibadah yang bersifat fardu. Apakah sholat kita, puasa kita, dan yang lain. Itu kita harus sadar dan mengaku sekian banyak hal yang menjadi kurang dalam ibadah fardu kita ini. Untuk menambalnya adalah dengan melaksanakan salat sunnah, kalau itu salat, kalau puasa ya puasa sunnah. Alhasil sunnah itu jabr bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu. Yang kedua adalah mendapatkan derajat yang tinggi di surga berdasarkan dengan hadis ini, yaitu riwayat Rabi'ah al-Aslami, inni ala nafsika bikasratis sujud.
mungkin satu hal yang kita harus juga koreksi diri. Ada yang kadang-kadang membuat kita ini salah melangkah ketika kita memahami dari kecil bahwasanya sunnah itu nek fardu dilakoni oleh ganjaran, tapi nek dilakoni dosa. Ini sunnah dilakoni ganjaran, nek gak dilakoni gak apa-apa. Nah, itu kalau mendominasi pemikiran kita, ngomong ora apa-apa ae ngono. Ora apa-apa senengane. Sing menangi ora apa-apa ae ora keganjarane. Karena nafsu itu milih sing ora apa-apa iku ae ngono. Ya. Nafsu mesti milih sing ora apa-apa. Jadi akhirnya kemudian kita nilai sunnah wala apa. Ya, jadi wong ora wajib wae. Ketinggalan sepur temenan kon. Wae nek swarga tingkat 600 kini tingkat 1 ya itu kada loro tok apa kan. Jadi orang-orang sudah terbang di tingkat 600.000 ya. Di sini gara-gara ada wong sunnah wae kapok kon oleh derajat nomor 2 kalau nomor 3. Temunggah ya repot kadung kono. Jadi makanya sampai ada hadis man ahya sunnati apa faqat ahabbani, itu penting. Jadi makanya di sini kita diajari lah guru itu lah buya itu sunnah kecil-kecil itu, masya Allah disuruh untuk betul-betul memperhatikan. Apalagi dalam sholat itu sampai yang kecil-kecil kita kadang-kadang nggak tahu. Saking pentingnya kita ihya sunnah itu aku yang gak penjalin, waktu sholat diteliti, sujud gitu kita nggak mancat tok, kita nggak mancatnya hanya mancat tok. Kamu kira cuma mancat, katanya. Kamu kira cuma mancat, bukan itu. Kamu tahu rukun sholat ngadep mana? Kiblat. Ngadep kiblat. Di sini fokusmu adalah semua anggotamu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Jadi tidak bicara masalah kemudian batal apa enggak dulu. Ini dodoni ngadep ngalor ya batal ngono ae. Jelas ngono. Salat ngadep ngalor. Tapi ketika kita sudah ke sana, itu fokuskan seluruhnya ke kiblat. Kalau enggak jadi rukun. Jadi makanya waktu sujud itu sebetulnya bukan cukup mancat tok, tapi justru jari-jarimu ditekuk ngadep kiblat, gitu. Sampai di situ deh. Jari-jari ditekuk ngadep kiblat, bukan mancatnya ini. Kalau mancat di bahasa fikih nek gak mancat menurut Syafi'i batal. Menurut mazhab yang lain ora apa-apa, ngono mazhab lain. Tapi permasalahannya adalah waktu meletakkan kaki itu justru jari-jari apa? Makanya waktu berdiri pun kenapa sih mesti harus ada dalam soft itu kok rapat mata kaki? Cik, yang jelas biar kakimu ngadep kiblat, gitu. Kenapa waktu baris, yakni al-kabil ka'ab? Yang jelas supaya kita fokus ke kiblat. Ya begitu kita sholat terus gini, Allahu Akbar kono kiblat. Ini ngadep nanti. Paham? Jadi kalau sholat sendirian pun jangan gini. Dan ini kebanyakan antum ya begitu. Soalnya gatek no. Karena tidak ihya sunnah. Jadi coba antum mulai merubah ini saja tok sudah masya Allah masuk ihya sunnah ya. Karena kebanyakan saya lihat di mana-mana is podo. Jadi mesti sikile rono. Padahal kita waktu di Abuya ditutup tok. Itu dalam rangka ihya sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
Jadi sebegitu kita harus peka terhadap sholat, ya ini bagaimana baris begini. Kenapa tidak sunnah dalam sholat itu seperti itu? Di baris itu kalau umpamanya kita pelajari masalah babu sufu fis sholah, belajar di Abi Dawud berapa lembar, di Nasai berapa baca lembar, di Tirmidzi berapa lembar. Kalau bukan penting, karena itu kemudian sampai di zaman Sayyidina Umar ada tukang khusus dibayar oleh Sayyidina Umar nggawa pentung. Kalau ndak rapet dipentung. Itu zaman Sayyidina Umar. Kalaupun hal ini pada waktu itu sepeninggal Rasulullah SAW memang sudah terjadi perubahan. Mulai kapan? Waktu itu ketika Rasulullah sudah meninggal, Sayyidina Anas kapan ditugaskan sampai ke Nahawan, kemana-mana sudah, kemudian kembali ke Madinah. Waktu itu sambang di Madinah, ditanya sama para sahabat, madza tungkiru alaina syai'an ya Anas. Nah, engkau yang sekarang kau ingkari apa? Katanya, ma ungkiru alaikum illa annakum la tusawwuna as-sufuf. Ma ungkiru alaikum syai'an illa annakum ma la tusawwuna as-sufuf. Kita dulu bersama Rasulullah kada. Jadi yang diantaranya maklum, jadi akhirnya berkaitan dengan kejamaan, kemudian ketertahutan hati. Sawu sufufakum fa inna min tamamis salah. Jadi sempurnanya dengan begitu. Kemudian kalau la tuzawunna sufufakum aw la yuhalifanallahu baina qulubikum. Jadi atau kalau tidak sahbu rapat, maka Allah akan menimpakan penyakit benteng ceweng di antara kamu. Kata Imam Nawawi, aula yukhuluna, berarti Allah akan menurunkan penyakit, namanya penyakit mukhalafah. Allah. Oh, jadi ini akhirnya kemudian kita ini tidak bisa pernah bersatu gara-gara ini. Itu kalau itu kalau itu saja dipraktekkan dalam pesantren saja, Masya Allah, namanya hidup familiar, hidup yakni lain ya. Jadi kalau ini dilakukan, contoh ini ada di pesantren dan ini dilakukan, hidup tuh enak ya, hidup tuh kayak keluarga sendiri. Itu kami rasakan. Cuman barokahnya mepet ya. Tapi ini pun di pondok-pondok juga tidak dipraktekkan di masyarakat, apalagi apa maneh ono saja dewe-dewe selesai sudah. Kalau di sini jadi memang kita berusaha pokoknya durung ngono makanya imam itu ojo dadi imam pengecut ngadep ngulon senengane. Jadi imam itu ya lihat-lihat begini, kamu mau jadi imam sekalipun abi termasuk makmum salah bi itu harus begitu berani. Dan subhanallah, cara begini ini adalah dengan tidak terasa justru adalah menjadi pendidikan seorang yang asalnya pengecut, penakut jadi wani. Karena gara-gara jadi imam kabeh dituding-tuding gitu. Nah, makanya di sini diantaranya dan Tariqah Abuya, santri justru yang ngimami, bukan kiainya nggak pernah ngimami. Makanya saya nggak pernah ngimami. Tapi salah titik mesti tambihun. Salah titik tambihun. Salat kesusu rapo dan lain sebagainya, sehingga terus kita punya amal itu agar satu saat mungkin ada kesalahan bisa terkontrol. Kalau kulihal, jadi ini tadi pembahasan istidrat, tapi ya barangkali juga manfaat sampai di sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala